Adrianus. Hadir, Pak. Oke, Adrianus. Belum. Charlie. Hadir, Pak. Ya. Ini masih di rumah sakit, Kak Charlie? Apa, Pak? Masih di rumah sakit? Enggak, Pak, udah di rumah. Fabian? Pak, hadir, Pak. Ya. Ricky? Ricky? Kemudian 11 mati. Hah? Udah lewat ini? Dari pihak SPP Sudah ada. ada nggak ya? Oke, Pak Arif sapa dulu. Udah disapa? Belum. Dari Ricky, apakah sudah ada? Ada ya. Oke, kita tunggu ke sesi pertama dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. Ya, kita tunggu. Sambil menunggu, Pak Arif mau absen dulu 11 MIPA B. Abel. Pak. Ya. Hadir, Punya Agung, ya. Andriana. Ya ada ya. Ada. Oke. Ya. Ya. Caranya pelan sekali. Angelica. Ya. Apriska. Hadir, Pak. Ya. Aryo. Tidak ada. Benedikta. Hadir, Pak. Benedikta Vanessa. Hadir, Pak. Ya. Brigita. Hadir, Pak. Ya. Davis. Hadir, Pak. Ya. Edison. Hadir, Pak. Ya. Visiang. Hadir, Pak. Ya. Francisco. Hadir, Pak. Ya. Immaculata. Hadir, Pak. Indra Wijaya. Hadir, Pak. Ya. Jennifer. Hadir, Pak. Jessica. Hadir, Pak. Chris Hanti. Louis. Siapa? Chris. Hadir, Pak. Yang hadir dari siapa? Jessica. Jessica hadir. Kresianti. Belum. Louis. Hadir, Pak. Ya. Meili. Hadir, Pak. Michael. Hadir, Pak. Natalia. Novi. Hadir, Pak. Ricky. Hadir, Pak. Rio. Stephen. Hadir, Pak. Sri. Hadir, Pak. Stella. Silvino. Hadir, Pak. Valerina. Hadir, Pak.
Vanessa, Hadir, Pak. Billy, Hadir, Pak. Wilson, Hadir, Pak. Yosef, Hadir, Pak. Mita yang belum kelihatan tadi Aryo. Ya, Krisanti, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Natalia, Rio Fernando, Hadir, Pak. dan Stella. Siapa Yovan? Hah? Kenapa? Ada nggak? Oh iya iya, masih vaksin ya. Ada 2 itu yang masih vaksin. Apakah dari STP sudah hadir? Oh, Pak Sohi, Pak. Udah hadir, Pak. Halo, Pak. Dengan saya, Pak, Sandiri Adi. Oh, STP ya? Oke, Betul, ya. Pak. Ya, STP. Ini Salam kenal, Pak, ya. Bang Sandi. Ya. Iya, betul, Pak. Silakan Bang Sandi. Oh, oke, Pak. Langsung saya mulai, Pak, ya. Ya, Oke. silakan. Oke, sip. Halo, teman-teman semuanya. Halo, Halo semua, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, ini Koko hari ini datang dari STB Harapan Bersama. Nah, ini Koko udah open cam ya, ini cuman muka Koko mana ya? Oke, nggak apa, kita cari dulu muka Koko. Oke, mungkin tunggu ya. Sip, sip, oke, sip. Nah, Koko sekarang izin dulu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenal dulu baru saling sayang. Oke, nah. Sebelumnya nama Koko Sandiri Adi, Koko asalnya dari STB Harapan Bersama. Nah, STBHB sendiri itu tempat kita kampus. Nah, kampus untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, kami dari STBHB sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Santo Paulus atas waktu yang telah diberikan. Nah, kami sendiri sangat bangga bisa kembali di Paulus. Nah, dulu kami juga pernah datang ke Paulus. Nah, hari ini, tahun ini kami datangi ke Paulus. Nah, jadi Paulus itu tempat SMA salah satu langganan kami gitu. Nah, jadi kami sangat bangga bisa kembali ke Paulus. Nah, juga Paulus sendiri itu banyak banget teman-teman dari STBHB sebelumnya itu pernah datang, maksudnya pernah ikut daftar gitu. Nah, Koko sendiri itu banyak banget teman dari Paulus. Nah, jadi Koko bisa bilang Paulus itu salah satu tempat di mana anak Paulus lulus masuk STBHB gitu. Nah, gila, oke. Koko tanpa banyak basa-basi, Koko bakal coba cari dulu video singkat ya. Video singkat mengenai STB Harapan Bersama. Jadi teman-teman di sini masih bangun nih. Oh, aku baru nak bangun kok udah suruh dengar presentasi dah kok. Nah, jadi Koko suruh kalian perhatikan dulu video kami, video singkat kami. Nah, jadi kami dari STBHB ini juga kampus di Pontianak. Nah, kampus di Pontianak pasti teman-teman udah ada yang tahu dan juga pasti masih ada yang belum tahu nih. Mana sih STBHB? Nah, jadi Koko bakal memperkenalkan singkat melalui video ini, oke? Nah, Koko izin share screen ya. Nah, oke. Nah, jadi Koko izin share screen dulu kepada guru-guru yang hadir di SMA Paulus. Nah, Koko juga berterima kasih banyak kepada SMA Paulus, kepada guru-guru yang bertugas hari ini. Nah, semoga kita selalu lancar sampai ke depan dan selalu sehat selalu ya, oke? Nah, ini Koko izin share screen ya. Izin share screen. Oke. Ini harusnya udah oke. Harusnya sudah muncul. Nah, oke. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi, Koko izin share screen dulu ya kepada semua teman-teman yang hadir. Nah, semoga kalian dari video ini bisa mendapatkan sesuatu gitu. Oh, rupanya STBHB gini loh. Oke, sip. Nah, jadi Koko play dulu ya.
harusnya ada suara kan? Nah, jika ada suara ataupun internet lemot kan boleh nih bilang ke Koko. Kok apa nge-lag nih? Ya, silakan. Nah, jadi it's okay bagi teman-teman yang mungkin merasa, aduh kok nge-lag kok, aduh kok patah-patah kok, bilang aja, oke? Bilangnya di komen, nanti Koko baca, oke? Nah, jadi kita lihat dulu cuplikan singkat dari STBHB. Nah, kan masih pagi nih, masih pagi, hujan lagi kan? Nah, jadi kita perlu namanya refreshing dulu. Nah, refreshing dari video perkenalan STBHB. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, akan tetapi juga memberi makna bagi masyarakat. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku semakin yakin. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu untuk masa depan. STBHB diberkahi puja-puji atas prestasinya. Tak heran, pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Kegiatan dan aktivitas mahasiswa juga sangat beragam, seperti kegiatan membuat dumpling, penampilan grup seni di Megaball Pontianak, kelas menggambar sketsa yang dibimbing langsung oleh mahasiswa The Chinese University of Hong Kong Shenzhen, study tour ke China, kunjungan dari Dr. Queen dari National University of Singapore, kunjungan dari Mr. Li Zhuhui dan mahasiswa dari Jinan University, seminar internasional sejarah, mulai dari program studi S1 Bahasa Mandarin yang telah terakreditasi hingga prestasi-prestasi yang diraih mahasiswa di tingkat nasional. Prestasi-prestasi yang telah diraih adalah seperti pada Lomba Chinese Bridge ke-17 Provinsi Kalbar, mahasiswa STBHB berhasil meraih 5 gelar juara. Pada tahun berikutnya, mahasiswa STBHB kembali berhasil meraih 7 gelar juara, dan di tahun yang bersamaan juga, mahasiswa STBHB atas nama Feni Fianti berhasil meraih juara ketiga Universitas Bina Nusantara. Mahasiswi STBHB juga pernah memenangkan 2 medali emas lomba wushu di Universitas Indonesia. Mahasiswa STB mereka berasal dari berbagai kota walaupun asal hilangkan rasa kerjasama yang tinggi antar mahasiswa STBH.
Reputasi internasional. Juga menjadi Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Oke, tunggu sebentar ya. Teman-teman lagi loading. Oke. Ini tadi habis stop share jadi nge-lag ya. Sebentar ya. Biasalah dengan kalau nggak internet nge-lag, biasa. Oke, sorry teman-teman tadi Koko agak nge-lag sedikit. Nah, oke nih. Tadi kita udah nonton video singkat tentang STBHB. Nah, sekarang Koko bakal di-sharing dulu ya PPT-nya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa waduh, sorry ini Koko di-mute ya. Sip. Ini sorry ya. Nah, oke, aku izin ya, izin sharing sedikit, oke. Nah, betul nih kata Pak Rifki, bagi teman-teman yang aktif bertanya nanti bakal dapat apresiasi dari STBHB. Nanti pas di akhir bagi teman-teman yang suka bertanya, teman-teman yang aktif nanti bisa beli pihak kami STBHB bakal kasih souvenir. Oke. Nah, ini semoga PP Koko udah muncul ya. Oke, udah muncul. Nah, ini PP Koko. Wah, ini Koko tembus. Oke, kita sharing PPT. Nah, ini kami dari STB. Oke, buat harapan
Hah? Iya. Oke teman-teman, sorry ya tadi ya agak sedikit kendala sedikit. Nah, ini Koko udah masuk lagi. Nah, Koko izin sharing ya sama Pak Arif sama teman-teman semuanya. Nah, ini Koko udah sharing screen. Oke, ini kami dari STB Harapan Bersama ya. Koko ulangi. Kami dari STB HB. Nah, Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. Orang sering dengar STB HB, Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bangsa. Oke. Nah, pada kami itu harapan bersama. Yang harapan bangsa adalah kita. Oke, sip. Nah, ini bahasa Mandarin adalah 共同希望语言学院. Nah, contoh nih ada teman-teman yang suruh Koko coba perkenalan pakai bahasa Mandarin. Oke. 大家好，我叫张永良，今天我想介绍一下关于我们的学校共同希望语言学院. Oke. Nah, ini tadi Koko sepatah dua kata pakai bahasa Mandarin. Nah, tentu saja teman-teman di sini ada dong yang ingin bisa lancar ngomong Mandarin ataupun nih yang punya mimpi ingin lanjut kuliah S2 ataupun ingin bekerja di luar negeri ataupun di Taiwan, di Tiongkok, di Hong Kong, di Shanghai segala macam perlu namanya bahasa asing. Nah, bisa banget masuk STBHB. Karena mengapa? Kami di sini STBHB, Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama itu sering banget berhubungan dengan internasional gitu. Nah, jadi kami identik dengan hubungan internasional dengan pihak luar negeri. Nah, jadi hari ini kita mengangkat tema itu A Strong Hope Can Make Your Dreams Come True. Nah, jadi mimpi yang kuat, mimpi yang hebat bisa membuat harapan yang kuat bisa membuat mimpi kamu menjadi nyata gitu. Nah, jadi teman-teman di sini jangan takut untuk bermimpi. Karena apa? Ketika kita punya mimpi, pasti kita bisa menggapainya itu. Nah, oke, ini kampus kita, kampus kita lo aja kali kok ya. Kenapa Koko bilang kampus kita? Karena Koko percaya ini salah satu teman di sini dari 70 orang, nah mungkin ada yang masuk STBHB. Mungkin salah 10, salah 20, salah 30, salah satu bisa masuk STBHB. Karena apa? Di STBHB sendiri itu banyak banget teman-teman dari Paulus. Nah, semua angkatan, setiap angkatan itu ada alumni dari Paulus. Nah, jadi Koko percaya banget teman-teman di sini pasti ada Tuhan. Nah, dia bilang, ya kampus rumah sakit ini pada bukan ini tempat kita untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi ini bukan kampus, ini tapi kita untuk belajar bahasa Mandarin, oke? Nah, kita oke aja. Mungkin lokasi ini di samping di HB. Ataupun lebih gampangnya lagi di seberang danau. Di seberang danau itulah STBHB. Nah, jadi teman-teman masih di sekitar area Pontianak. Nah, masih di Pontianak ya, masih di Pontianak nih. Aduh, aku mau lanjut kuliah ke Jakarta, mau ke Yogyakarta, mau ke gelar ini. Nah, juga banyak pertanyaan teman-teman yang masih kelas 3 kan, kok aku mau kuliah kok, tapi takut 4 tahun sia-sia kok. Aku takut, aku berpikir ketika aku bisa kolaborasikan kemampuan aku dulu anak akuntansi di SMK. Nah, akuntansi, jadi aku mikir, mungkin aku mesti ambil satu keterampilan baru yang bisa mendorong nilai pendidikan bahasa asing dan asing. Nah, jadi teman-teman bisa banget mungkin dari sini SMA kan jurusan IPA, jurusan IPS dengan bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin. Nah, ini buktinya. Survei membuktikan bahwa bahasa paling banyak digunakan di dunia ini bahasa Inggris, ini bahasa Mandarin. Dari mana sih sumbernya? Sumbernya dari kompas.com. Nah, ini kompas.com. Nah, jadi hari ini Koko datang di depan kalian bukan cuma untuk mempresentasikan kampus, tapi Koko juga memberikan pengetahuan nih, seperti 10 bahasa di dunia. Indonesia nomor
kita itu nomor 10. Tapi teman-teman di sisa Indonesia itu peringkat 10 di dunia paling banyak digunakan. Nah, kita sendiri pasti bangga kan bahasa kita sendiri bisa dinobati gitu. Nah, sebagai dinominasikan sebagai bahasa paling banyak digunakan di dunia. Nah, tapi peringkat 1 dan 2 itu dipegang Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, oke, lanjut. Nah, ini juga nih, jumlah penduduk terbanyak di dunia dipegang sama negara Tiongkok. Jadi kita kemanapun pasti ketemu orang Chinese atau orang Tiongkok. Kita pergi Malaysia, pergi Singapura, pergi Brunei, pergi Thailand, Filipina, ataupun negara Asia Tenggara lainnya pasti ketemu orang Chinese. Nah, jadi kita menggunakan bahasa Mandarin untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri. Penting banget. Nah, oke, lanjut. Oke, nah kami di sini STBHB membuka 2 program studi. Yang pertama D3 dan S1 bahasa Mandarin. Nah, S1 sendiri ada program paling favorit di STBHB. Karena apa? Kami di sini S1 terus dapat gelar sarjana S1, S3LI, sarjana linguistik. Jadi bisa dipakai di belakang nama kamu. Contoh nih, Koko ambil nama orang. Koko ambil orang nih, contoh namanya Abel. Nah, Abel S3LI. Jadi bisa dipakai di belakang nama Abel. Nah, jadi kamu kuliah 4 tahun, lulus dapat gelar. Nah, mungkin kata orang nih, ngapain kau belajar bahasa asing untuk kuliah? Mending kau les ya, mending kau kursus ya kan, kata orang kan. Tapi bagi Koko, ini Koko sharing ya, bagi Koko, mengapa Koko tidak kursus? Karena gini, ketika kita kursus, kita les, itu mungkin cuma dapat 2-3 jam doang. Dan juga tidak seintensif kita di kampus, kita kuliah. Ketika kita kuliah, kita di kuliah belajar, di kampus belajar, kita dapat materi lebih banyak. Kita juga disebut mahasiswa. Kita juga dapat kawan baru, lebih akrab gitu. Nah, juga kita bisa kita kuliah lebih baik. Nah, kita dapat gelar, dapat sertifikat, dapat pengalaman, dapat kawan-kawan baru, dapat juga namanya contoh kita masuk organisasi. Nah, jadi kita juga belajar gimana sih kita bisa kayak berkelompok, berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, jadi penting banget kita kuliah ataupun kita mengambil jurusan yang kita mau gitu. Nah, jadi teman-teman di sini jangan takut untuk memulai berpikir. Nah, karena udah kelas 3 kan, kelas 3 besok udah kelas 3 ini aku bentar lagi ujian. Aku bentar lagi ada ABCDEFG. Mau inilah, mau itulah, aku pusing kok kuliah di mana. Nah, jadi biasa pas kita pusing, kita harus pikirkan. Kita kuliah, Koko dulu mikir ini. Tips biar kita tidak pusing untuk menentukan kuliah, Koko gini. Kuliah pasti ujung-ujungnya untuk bekerja. Nah, jadi Koko pikir ini. Koko harus cari tempat kuliah yang bisa Koko masuk 4 tahun belajar, Koko keluar dapat pekerjaan. Nah, jadi Koko pikir bahasa asing sekarang sangat penting. Contoh nih, kita pergi melamar pekerjaan, tapi nih pekerjaan tersebut meminta kita bisa bahasa asing. Tak mungkin kita protes. Nah, juga sering banget teman-teman kita ataupun anak-anak muda, generasi muda itu sering protes. Apa aja Indonesia ini? Apa nih negara ini? Kurang adanya lowongan pekerjaan, kurang adanya tempat bekerja. Padahal bukan. Kita harus kita jangan salahin pemerintahan. Kita jangan salahin negara, tapi kita ubah mindset. Di mana kita, apakah kita sendiri mampu untuk bekerja? Contoh nih, ada perusahaan wajibkan kita untuk bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Tapi kita nggak bisa. Masa kita salahin negara, masa kita salahin Indonesia? Nggak mungkin. Kita harus salahin diri sendiri. Apakah kita sendiri mampu untuk bekerja? Nah, jadi kita harus introspeksi diri. Nah, jadi Koko mikir, ketika Koko bisa akuntansi, bisa banyak keterampilan, bisa bahasa Mandarin, Koko bisa mungkin ke depan menjadi generasi bangsa hebat gitu. Nah, Koko pikir, ini saatnya Koko harus ambil kemampuan baru gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini prospek kerja program studi bahasa Mandarin. Nah, karena ini kan kampus presentasi juga memberitahukan pekerjaan. Nah, profesi dan karir lulusan program studi bahasa Mandarin ada yang pertama, kamu bisa jadi penerjemah. Nah, untuk range gaji penerjemah, ini Koko spoiler sedikit, Koko ya kita bahas secara belakang ya. Untuk gaji penerjemah itu sekitar 7,5 juta sampai 15 juta per bulan. Sangat tinggi. Angka sangat tinggi untuk seorang anak S1. Nah, apalagi kamu punya job di luar. Kamu punya banyak pegangan gitu, nah, ataupun kamu punya banyak job, kamu bisa gaji sampai 20 juta per bulan. Nah, dengan cuma bahasa Mandarin. Oke. Kedua, kamu bisa jadi pemandu wisata.
ketiga kamu bisa jadi penyiar wartawan, keempat jadi pengajar bahasa Mandarin. Nah, Koko sendiri juga Koko masih mungkin di muda ya. Koko tahun ini tahun ke-20, umur 20. Nah, Koko umur 20, Koko bisa dapat 2 penghasilan, yaitu dari staf di TBHB dan juga ngajar les. Nah, jadi bisa dibilang Mandarin membantu hidup Koko lebih baik. Karena apa? Koko bisa dari Mandarin dapat 2 pekerjaan. Yang pertama jadi staf, kedua jadi pengajar bahasa Mandarin. Koko pas weekend, Koko ngajar les. Nah, jadi Koko ya bersyukur juga kita puji Tuhan bisa dapat rezeki dari Tuhan. Nah, lanjut. Nah, jadi kita juga pernah TBHB, sudah selesai tadi kan? Lanjut. Paulus itu tempat di mana mahasiswa hebat, juga siswa hebat, dan juga aku tahu Paulus itu sekolah yang berprestasi. Tentu saja bagi teman-teman di Paulus ingin dong cari kampus yang juga berprestasi. Nah, kami di sini STBHB juga bisa menyampaikan ataupun menjamin bahwa kampus kami juga berprestasi. Dalam artian risiko, kami sering ikut lomba berbagai macam di Indonesia, bahkan di luar Indonesia, maksudnya di internasional. Kami sering ikut lomba dan juga memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, contoh ini mahasiswa di STBHB itu lomba di Jakarta, lomba di BINUS. Nah, BINUS sendiri itu kita tahu kampus yang hebat, kampus yang luar biasa, tapi kita anak Pontianak, anak Kalimantan Barat bisa juara di Jakarta. Itu suatu kebanggaan bagi kita. Nah, jadi teman-teman di sini juga bisa nih mengikuti jejak mereka gitu. Nah, jadi jangan takut. Jadi bagi teman-teman di sini jangan pernah takut untuk memulai. Nah, Koko sendiri juga yang dulu belajar dari nol. Koko belajar dari nol masuk STBHB. Koko sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi ketika Koko masuk STBHB, Koko belajar setahun, Koko udah bisa ikut lomba. Ikut juga organisasi. Ataupun ikut juga namanya ngomong dengan orang luar negeri. Gitu. Nah, jadi Koko bisa bersyukur juga. Cuma belajar setahun di STBHB, Koko udah bisa lancar pakai bahasa Mandarin. Nah, ini video pidato masih di STBHB. Mereka lomba di BINUS. Lomba di BINUS juara 1. Ini dia. Sorry, ini kayak gak ada suara ya. Oke, gue coba share soundnya. Sorry, tadi ada suara. Sorry. Oke, izin ulangi. Oke, ini dia. Ini lomba di Jakarta, di BINUS. Nah, kita ada Pontianak juara 1. 各位评委老师好，我是贝伦慧。今天我带来的演讲题目是人类能为世界做什么？ Kita benar itu salah satu STBHB. Nah, jadi bagi teman-teman dari Paulus yang mungkin kok aku ini ada Paulus nih, ada Paulus kan bangga kan? Contoh nih kita kayak kamu SMA mana? Aku SMA Paulus kan bangga kan? Tak mungkin kita mau masuk kampus juga yang namanya aku ada STBHB. Hai STBHB mana dulu? Nah, juga fun fact ya, Koko pertama kali Koko keluar, Koko dikira anak dokter. Karena dikira jurusan dokter. Padahal Koko jurusan bahasa. Jadi Koko bagi dia lain, sekarang Koko dia, kamu Sandi, kamu kuliah di mana? Koko dengan lantang Koko bilang, aku ada STBHB. Ada STBHB yang Mandarin. Nah, semangat bagi kita. Nah, seperti kamu juga yang bangga dengan Paulus. Nah, aku ada Paulus nih, bangga kan? Nah, jadi kamu juga tentu saja ingin mencari kampus yang berprestasi, yang bisa kita banggakan gitu. Nah, jadi kita di sini tentu saja ingin dong meneruskan jejak. Gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini videonya dari kita. Juga kamu bisa banget menggunakan kreativitas kamu untuk gali gaya punya ide kreatif. Tapi sebenarnya Koko sadar, banyak banget hal yang bisa Koko angkat dari bahasa Mandarin. Nah, jadi membuka pola pikir Koko, juga membuka pola pemikiran masyarakat Koko. Nah, jadi Koko bisa berpikir, bahwa dari Mandarin bisa masuk ke sini, dari Mandarin bisa ke sini. Nah, jadi Koko juga bersyukur bisa banget bertemu Mandarin. Nah, ini video pendek Koko buat kemarin pas lomba nasional TikTok. Nah, jadi kita lomba TikTok pakai bahasa Mandarin. Nah, jadi teman-teman di sini juga bisa banget menggunakan bahasa Mandarin jadi selebgram, jadi TikTokers ataupun jadi YouTuber. Bisa banget. Nah, jadi kamu bisa pakai Mandarin, kamu buka YouTube jadi YouTuber dapat penghasilan. Bisa banget. Nah, seperti ini video pendek dari Koko kemarin buat.
哎，我快要过年了，你们要回家乡吗？今年呢？有过年吗？有家乡啊？算了吧，我不回。喂，妈。儿子，我看你今年还是不要回来了，现在外面那么危险。妈，但是……哎呀，妈也不是说明天不在了，等疫情好了一点，你再回来吧啊。妈。哎呀，就这么决定了啊。好。今年的春节与以往不同，有些人的归途变成逆行坚守，有些人的团聚变成就地过年。谢谢过年不回家的你，等春来，我们再好好团圆。Sekilas video aku buat, aku kolaborasikan dengan kreativitas Koko. Nah, kalian di sini orang pasti punya kreativitas lebih dari Koko. Nah, jadi Koko percaya kamu bisa buat video lebih hebat dari Koko. Nah, jadi juga kalian ke depan masuk STBHB bisa banget ikut lomba ataupun ikut acara-acara yang positif yang mendukung kemajuan kamu. Kami dari STBHB selalu mendukung. Kamu mau ikut apapun, ikut lomba, kami STBHB selalu mendukung. Nah, ini bagi teman sini yang mungkin sering ikut lomba ataupun sering nih aktif ataupun mahasiswa aktif kan, kami STBHB sering mendukung mahasiswa aktif gitu. Nah, oke, lanjut ini prestasi mahasiswa kita juga. Nah, ini kemarin kita kalau kita STBHB berhasil mewakili Pontianak, mewakili STBHB, mewakili Kalimantan Barat untuk lomba di PON di Papua kemarin. Nah, kita juga bersyukur bisa punya kawan nih, kawan kami kemarin ikut PON jadi atlet musuh kan bangga kan gitu. Nah, jadi di sini kawan-kawan kita bisa berhasil lolos seleksi masuk mewakili ajang lomba PON di Papua kemarin. Nah, dia sebagai atlet musuh. Nah, oke lanjut. Nah, selain itu kita juga punya banyak aktivitas dari ekskul ataupun juga seperti Hima Prodi. Hima Prodi sendiri itu ada himpunan mahasiswa. Mungkin di SMA SMP itu sebenarnya OSIS, tapi di perkuliahan sebenarnya himpunan program studi. Nah, kami di sini aktivitas mahasiswa itu biasa jualan online ataupun sering buat event online, event lomba. Nah, jadi bagi teman-teman di sini jangan mikir, aduh masuk STBHB pasti cuma belajar Mandarin. Tidak. Tapi kamu masuk STBHB juga hati-hati. Gimana kamu jualan, gimana kamu juga melatih kreativitas. Karena apa? Kita belajar bahasa. Tentu saja juga ada ilmu komunikasi. Jadi Koko sendiri juga merasakan ketika Koko belajar bahasa, Koko juga ada sedikit belajar ilmu komunikasi, ilmu marketing. Nah, jadi banyak banget Koko terlatih dari belajar bahasa. Nah, jadi gak salah banget bagi kalau di Petrus di Pols ini bisa milih STBHB. Karena apa? Ketika kamu STBHB, kamu bisa menyadarkan, bahwa yang sebelumnya aku nih gak tahu ini ke depan menjadi apa kan? Koko dulu sangat tidak tahu ke depan menjadi apa. Koko bingung, aduh aku udah umur 18 tahun, 17 tahun, aku ke depan menjadi apa ya? Aku ke depan umur 20 jadi apa ya? Aku umur 25 jadi apa ya? Bingung banget. Tapi Koko semenjak masuk STBHB, masuk belajar bahasa, Koko bisa terbuka pemikiran, aku umur 25, aku mau kemana? Aku umur segini, aku mau ngapain? Jadi Koko mikir. Nah, jadi kita semakin banyak keterampilan, bisa banget membuat kamu jadi membuka pemikiran gitu. Nah, oke, ini wisuda kita, semua juga udah bekerja. Ada kerja di PWHW, di Ketamal, ada kerja di Jakarta, ada juga kerja di Jakarta juga. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin perempuan hebat, bisa banget masuk STBHB, kamu keluar langsung bisa bekerja. Karena zaman sekarang bukan cuma cowok yang bekerja, tapi cewek juga bisa bekerja. Seperti contohnya di sini. Nah, ini semua mereka udah pada bekerja. Jadi teman-teman di sini jangan takut. Ataupun yang kok aku mau kerja kok, tapi aku kan nggak tahu apa kok. Aku masih belum ada pengalaman kok. Jangan takut. Karena apa? Kami di STBHB di semester 7 itu ada namanya magang. Ada magang itu melatih mahasiswa untuk pergi bekerja. Bisa kamu magang di Bali, magang di Jakarta, ataupun magang di Bandung. Ataupun kamu nggak mau keluar bisa magang di Pontianak. Nah, jadi kamu bisa dilatih untuk bekerja.
Jadi jangan takut untuk cari pekerjaan setelah lulus. Bahkan juga kawan koko ya, itu pas magang di Jakarta, magang di Jakarta, perusahaan besar, mereka habis magang selesai, dia pulang ke STBHB, mereka skripsi selesai, mereka balik lagi kerja. Nah, jadi bisa dibilang kamu habis kuliah langsung kerja. Baik banget. Jadi kamu juga bisa menyimpulkan 90% kawan-kawan di STBHB itu sebelum lulus udah dapat pekerjaan. Nah, jadi kamu di sini juga bisa, oh, aku nih anak SMA ingin bekerja. Aku gak pernah punya pengalaman bekerja. Aku belum pernah coba bekerja. Tapi gimana sih kok? Kamu jangan takut. Karena kami di STBHB sangat mendukung mahasiswa ini untuk aktif. Seperti tadi kau bilang, kamu bisa ikut magang ataupun ikut organisasi. Nah, jadi kamu bisa belajar, oh gimana sih kita ketemu orang, gimana sih kita bisa menghadapi kawan-kawan lain gitu. Nah, jadi kamu bisa belajar banyak banget di STBHB gitu. Oke, tadi seputar tentang intisari di STBHB. Kita sekarang masuk ke luarnya nanti tentang kampusnya. Nah, oke, ini kampus kita. Ini semuanya dosen. Nah, dosen kita semua S2 dari Tiongkok. Nah, jadi kita jangan takut, jangan pernah meragukan kualitas dosen di STBHB gitu. Jadi, mungkin pikiran, aduh aku masuk STBHB pasti dosennya kali. Enggak. Karena kami di sini semua dosennya berkualitas. Oke. Nah, semua S2 di Tiongkok. Lanjut. Kami juga dapat dosen asli dari RRT. Nah, kami juga berarti kita orang Indonesia dapat langsung pengalaman diajarkan oleh dosen luar negeri dari Tiongkok. Nah, kita dari Hebei sama Shenzhen kemarin. Nah, dapat kerjasama, jadi kita belajar online dengan mereka. Nah, jadi mereka masih di Tiongkok, tapi belajar online di STBHB gitu. Nah, kita juga bersyukur bisa dapat kerjasama seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi kita juga belajar. Oh, kita punya pengalaman. Aku pernah diajar sama dosen luar negeri. Nah, bangga kan? Lanjut. Nah, ini ruang kelas kita. Ruang kelas kita itu 2 AC, jadi tidak panas. Jadi mungkin aku udah belajar Mandarin, udah pusing, udah tulis Hanse di hari kan, udah lihat apa nih Hanse, udah bangga. Bingung kan kawan? Panas kok? Enggak. Karena di STBHB itu adem itu AC 2. Nah, jadi bisa dipakai untuk kamu sambil belajar sambil adem gitu lah. Nah, kami juga ada asrama. Ini asrama kami juga ada lab komputer. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin dari luar kota kan, aku luar kota, aku bingung, aku tinggal di mana, aku bisa tinggal di asrama kami gitu. Nah, ataupun juga teman-teman di sini kan bingung kan kok, aku anak baru kok, aku bukan anak Pontianak kok. Aku anak luar kota tapi besok mau sini kok, mau kuliah di Pontianak tapi nggak tahu di mana. Nah, bisa hubungi kami. Kami bisa carikan kamu kos ataupun bisa kasih tahu kamu asrama kami gitu. Nah, kasih tahu kamu asrama kami, bahwa kami punya asrama gitu. Nah, kami juga punya kantin. Kantin juga harganya murah meriah. Biasanya kantin itu ada jual bakso lah, vegetarian, nasi ayam, nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, indomie segala macam banyak banget. Jadi harga juga murah meriah. Oke, lanjut. Ini juga ada komputer. Nah, ini juga nih ada lapangan olahraga. Lapangan olahraga bisa dipakai untuk teman-teman refreshing. Contoh nih, aku weekend kok, aku Jumat Sabtu Minggu mau bulu tangkis, bisa kok, bisa. Kamu bisa bulu tangkis di STBHB gratis tanpa dipungut biaya. Nah, ini bisa dipakai untuk kamu olahraga, ataupun kamu mau senam lah, mau aerobik lah, mau apa sih, mau yoga semacam bisa banget. Biasanya di sini bisa ada yoga, bisa senam. Nah, kami juga ada ruang tali. Nah, ruang tali biasa dipakai juga untuk ekskul seperti mungkin kami ada ekskul kemarin, ada ekskul sih kayak Muay Thai juga dipakai gitu. Nah, ini juga ada ruang tali. Ruang tali bisa dipakai untuk mungkin kondisi yang suka menari kan, nah, ini bisa dipakai untuk kita belajar menari. Nah, ada ruang tali, ada lapangan olahraga. Lanjut, ini perpustakaan kita. Nah, ini perpustakaan kita. Perpustakaan kita juga estetik. Nah, biasanya dipakai untuk foto-foto lah. Aduh, ini nggak nih, sorry ya. Nah, ini perpustakaan kita dipakai untuk foto-foto ataupun untuk kita belajar baca buku gitu. Nah. Oke, terakhir nih, dukungan dan kerjasama kita. Banyak banget. Ini semua dari unit luar negeri dan juga dari PT-PT besar di Indonesia. Jadi kalau di sini jangan takut, jangan bingung. Aduh, kok aku butuh kampus yang banyak dukungan. Wah, STBHB ya. Oke, lanjut. Ini terakhir. Kenapa STBHB? Yang pertama, kamu di STBHB, kamu lulus akan dapat gelar STTRI, Sarjana Linguistik. Kedua, ketika kamu kuliah di STBHB, kamu lulus akan siap bersaing di dunia kerja. Ketiga,
ketika kamu kuliah di STBHB, kamu punya juga kesempatan kuliah di luar negeri. Nah, bisa banget. Kamu mungkin bisa kuliah 3 tahun di STBHB, setahun di Shenzhen, setahun di luar negeri. Bisa banget. Dulu kami ada pengalaman mahasiswa itu mereka satu semester ataupun 2 semester di Fujian. Nah, di Tiongkok. Jadi kamu juga bisa yang bangga, oh bisa contoh nih, aku dapat kesempatan setahun di Shenzhen, setahun di Tiongkok. Kan bangga kan, wah bilang mak, wah aku Tiongkok mak, bangga kan. Nanti mak kamu bisa banggain kamu, wah kia ayo mak, kau Tiongkok wah, jelas, bangga orang tua kan. Nah, jadi kamu juga bisa banggain orang tua pakai bahasa Mandarin. Oke. Nah, ini terakhir dari Koko nih, jadwal pendaftaran. Nah, kita sendiri udah buka gelombang pertama. Kita buka gelombang pertama sampai 3 Desember. Nah, sampai 3 Desember itu gelombang pertama. Jadi bagi kawan-kawan di Paulus sekarang, nah, kawan-kawan Paulus itu Koko kasih keringanan biaya untuk dari tanggal 4 sampai tanggal Koko kasih sampai tanggal itu deh, sampai tanggal 13 kamu ambil formulir, kamu dapat potongan sebesar 150.000. Jadi yang harga awalnya 350 dipotong 150 jadi 200.000 doang. Kamu ambil formulir cukup bayar 200.000 doang. Bisa ambil offline ataupun online. Tinggal bilang, kok aku ada Paulus kok, namanya A, namanya Alyong. Aku ada Paulus kok, aku mau ambil formulir. Nah, nanti kami hitung kamu cukup 200.000 doang. Kamu bisa ambil formulir di STBHB ataupun ambilnya di Bakor. Di Bakor itu di samping Golden Tulip di Teguh Umar. Nah, di Teguh Umar itu ada namanya Bakor. Nah, Bakor mungkin kalian udah ketahui kan tempat les lah gitu, tempat les Mandarin gitu kan, tempat khusus. Ataupun juga kamu bisa ambil online lewat WA. Jadi kamu bisa hubungi kami lewat WA. Nah, nanti kami bakal kirimin kamu file PDF formulir gitu. Nah, cukup bayar 200.000 doang, kamu kirimkan bukti ke kami. Oh, kok aku udah bayar kok. Bukti ini. Ini bukti transfer kami. Nah, nanti kami bakal kirimin kamu formulirnya gitu. Nah, jadi gelombang pertama juga Koko kasih tahu ada potongan sebesar 50%. Kapan lagi kan kita dapat potongan sebesar 50%. Nah, jadi kamu bisa daftar STBHB di gelombang pertama dapat potongan sebesar 50%. Nah, jadi kamu yang mungkin harga awalnya segini tapi dapat potongan jadi lebih murah. Nah, juga harga gelombang pertama itu paling murah dibanding semua gelombang. Nah, jadi kamu Koko bisa menyarankan daftar di gelombang pertama. Karena apa? Karena harga gelombang pertama itu paling murah dibanding gelombang 2, 3, 4. Gelombang 2 itu lebih agak sedikit mahal. 3 juga agak lebih mahal, keempat juga ya lebih mahal gitu kan. Nah, jadi kamu yang mungkin udah kok aku bingung kok kuliah di mana? STBHB ya. Nah, STBHB kan. Kamu bisa ambil formulir dulu, ambil formulir, kamu pulang isi, lengkapi berkas seperti KTP, KK, akta lahir, dan juga mungkin pas foto. Nah, kamu lengkapin, kamu bawa balik STBHB, tinggal bayar. Harga di STBHB itu murah, masih under 10 juta, masih di bawah 10 juta. Masih mahal kan? Masih di bawah 9 juta. Nah, jadi harga di STBHB itu masih di bawah 9 juta. Jadi nggak mahal, nggak lebih dari 10 juta lebih. Nggak, masih di bawah 9 juta. Nah, masih mahal nih. Harga tersebut udah include BPP semester. Jadi kamu masuk tinggal belajar. Tidak perlu lagi bayar BPP. Udah include harga 6 bulan belajar gitu. Nah, jadi kamu tinggal masuk belajar. Nah, ini informasi kami. Kamu bisa cek IG kami @stb_harapan_nusantara. Nah, jadi aku bisa menyampaikan kita pakai Instagram nih, jangan cuma nge-stalk mantan, tapi juga nge-stalk masa depan. Nah, jadi kita bisa buka Instagram kita, buka @stb_harapan_nusantara, kita cek ada apa aja sih. Juga bisa hubungi kontak kita, ini WA kita, ataupun buka website kita www.stb_harapan_nusantara.ac.id. Nah, oke. Mungkin sekian dari Koko masih ada waktu 7 menit kan? 7 menit bagi kawan-kawan Paulus yang ingin bertanya silakan bebas. Nah, ini Koko copy dulu ya, copy IG-nya ke kamu. Oke, copy IG-nya ke kalian. Ini IG kami. Ini nomor telepon kami. Oke, nah, jadi Koko di sini hadir hari ini tidak bermaksud untuk menjelekkan kampus lain. Enggak, Koko hadir hari ini tidak menjelekkan kampus lain, tapi Koko sekedar memberikan informasi bahwa di Pontianak juga ada kampus belajar bahasa Mandarin. Mungkin dulu kita kenal STBHB. Apa itu STBHB itu? Apa itu Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama? Apa itu? Mungkin sekarang kita udah mengetahui. Nah, jadi kami bisa menyampaikan bahwa kami juga bisa yang apa sih sebagai salah satu referensi bagi kalian untuk masuk perkuliahan.
mungkin selama ini kita Pontianak kan tahu WD, Poltek ataupun Slimik, Untan. Tapi sekarang kita juga punya referensi baru STBHB. Gitu. Nah, jadi kamu bisa masuk STBHB, bisa daftar segera itu sebelum masuk gelombang kedua. Karena gelombang pertama itu harga lebih murah gitu. Nah, jadi kok hari ini datang tidak menjadikan kampus lain karena kok percaya semua kampus itu bagus, semua kampus itu berkualitas. Tapi tergantung kamu maunya di mana gitu. Nah, Koko juga berharap semoga kampus semua di sini, kawan-kawan di Paulus bisa menemukan kampus idaman kalian gitu. Nah, jadi bisa masuk dan juga bisa happy gitu lah, happy menjalankan perkuliahan. Oke, silakan kawan-kawan di Paulus silakan ingin tanya. Ini tadi Koko udah baca di satu dari Edison. Nah, Edison salam kenal ya. Ini Koko senang bisa dapat pertanyaan dari kamu. HSK yang dicapai itu HSK generasi 2 atau 3? Oh, ini mungkin tingkatannya HSK 2 atau HSK 3 ya. Nah, kami di sini STBHB, kamu lulus itu pasti minimal HSK 5. Udah pasti tidak. Nah, jadi kami juga melatih kamu yang sampai bisa menguasai HSK 5. HSK itu for your information, itu HSK itu disebut TOEFL ataupun TOEIC. Kalau Inggris itu TOEFL, TOEIC ataupun IELTS. Tapi kalau di mana itu HSK. Nah, jadi kami juga pastinya sudah pasti. Itu HSK paling ini sampai HSK 6. Nah, tapi kami menjaminkan mahasiswa itu sudah minimal HSK 5. Bahkan ada sampai HSK 6. Nah, jadi kita untuk ngomong, tulis, mendengar, baca itu gampang banget sama dari. Nah, melatih mahasiswa bukan cuma untuk belajar baca doang, tapi mereka membaca. Untuk semua yang ikut. Nah, jadi kamu bukan cuma disuruh, bisa tulis doang. Ini yang tanya silakan, bebas nih. Nah, apapun. Nah, untuk Edison nanti kami di WA nanti Koko bakal kirim software berkamu. Oke, ada lagi teman-teman di sini tanya bebas, masih ada waktu 4 menit. Nah, sebelum nanti kita ditutup sama Pak Arif. Nah, Koko juga senang bisa berkenalan sama Pak Arif. Nah, karena Koko juga yang happy bisa bertemu banyak orang, juga bisa namanya bersosialisasi, juga berkenalan dengan orang banyak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Ini dari tadi Edison lagi pertanyaan Edison Jaya. Yang diajarkan itu sederhana atau tradisional kok ya. Kami di sini itu sederhana punya yang dipakai internasional. Nah, juga fun fact ya, ini banyak banget orang-orang Eropa, orang-orang Afrika, Amerika itu pada berbondong-bondong belajar Mandarin sederhana. Nah, jadi kamu ketika masuk STBHB, kamu keluar pasti bisa menggunakan bahasa Mandarin kita untuk tingkat internasional gitu. Nah, oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Nicholas kok. Oke, siapa? Terima kasih Pak ya. Nih, tadi ada juga dari Firman nih, Firman Halim. Salam kenal Firman ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ko Sandi, kalau misalnya kan masih belum ada basic ini, gimana? Koko sendiri juga ada basic. Koko juga ada basic. Koko cuma tahu, nih, pas masuk STBHB, Koko cuma bisa, 我知道什么都懂， nggak tahu 1 2 3 4 nggak tahu sama sekali. Koko bahkan disuruh nih, Sandi baca 1 2 3 1 2 3 4 9, langsung Koko sebut 9, Koko tahu 5 apa, 6 apa. Jadi Koko benar-benar nggak tahu bahasa Mandarin dulu masuk STBHB. Selama setahun belajar di STBHB, Koko belajar setahun STBHB langsung lomba kemarin itu. Jadi bisa dijamin bahwa kawan-kawan di sini jangan takut untuk mulai dari nol. Koko sendiri juga mulai dari nol. Banyak juga kawan-kawan lain untuk mulai dari nol. Nah, jadi jangan takut. Karena kami semua basicnya ajarin di semester pertama. Kami semua kita mulai belajar dari nol. Nah, jadi nggak langsung masuk materi awal, enggak. Tapi kita semua belajar dari nol. Nah, jadi jangan takut. Lanjut ini kelas nih. Apa pertimbangan dasar penerimaan mahasiswa baru di unit ini Koko? Pertimbangan dasar ya. Kami di sini itu, kami di sini nggak ada tes masuk. Mungkin di kampus lain kan ada tes masuk. Mungkin kita ikut tes masuk, kita nggak lolos nih, kita dapat nilai jelek, nggak ada diterima. Kami nggak ada, kami semua terima. Semua terima mahasiswa yang ingin belajar dari nol kah, ataupun yang udah basic kah, atau udah pernah materi 3 tahun. Senang bisa dapat
banyak pertanyaan nih. Nah, permisi kok. Ini bertanya apa ada di Oke, sip, berarti Pak ya. Waktunya Oke, ini Kak Firman sudah paham. STB itu ada jam pagi dan betul. STB itu ada jam pagi dan jam malam. Nah, jadi kamu bisa ismain kata penutup. Nah, aku juga bangga bisa hadir di Paulus, juga bisa bertemu dengan Pak Arif. Aku juga senang bisa bertemu semua kawan-kawan di sini. Wah, semua open camp ya. Semua sangat antusias lah. Aku juga senang bisa lihat ganteng, Nicholas nih, ganteng ya. Oke, aku juga senang bisa hadir di Paulus. Jadi Koko yang berterima kasih banyak kepada kalian semua. Bisa berharap bisa bertemu lagi sama kalian ke depan di STBHB ataupun lewat WA. Oke, sekian dari Koko. Bye bye. Bye bye. Oke, waktunya sudah habis kok ya.